Jelek ya. Oke. Cek. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Andanya sudah selesai. Kita lanjutkan materinya. Monggo Bapak Ma'rufatin Nurus Saati untuk melanjutkan materi presentasinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih nih Bapak Ibu masih semangat ya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi teori kontrol atau proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, intinya ini kita mengakui bahwa murid itu punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Dari kebutuhan dasarnya tadi yang 5 itu pasti ada yang belum maksimal dalam mendapatkan. Maka dengan kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid tersebut, kita akan memperbaiki hubungan dengan murid. Baik, kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi membangkitkan. Next. Yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, melalui kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menanyakan kepada siswa kita seperti itu. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, next. Kasus 1. Ya. Fafa, murid kelas 8A sampai 2 Jekulo Bulus. Fafa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Next. Ya. Ini dipanggil ya, akan diberikan segitiga restitusi. Ya. Jadi dipanggil di tersendiri, tidak di depan teman-temannya. Jadi kalau biasanya kan kalau menghukum apa kan di depan teman-temannya. Kalau segitiga restitusi diusahakan dipanggil tersendiri secara privat pribadi. Next. Kasus kedua ya. Ya. Muhammad Rafa Triatmaja kelas 9E terlambat masuk sekolah karena sudah melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas tentang disiplin positif. Maka saya selaku tim kesiswaan melakukan diskusi untuk mengetahui permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ini kalau dalam segitiga restitusi berarti tadi ada 3 langkah yang akan diberikan. Yang pertama, ya, tadi ya, tentu saja sama dengan yang pertama tadi ya, dipanggil sendiri, kemudian dikuatkan. Ya, kamu tidak sendirian. Teman-teman kamu juga pernah terlambat, bahkan bapak guru pun pernah terlambat. Maka yang kedua, apa Pak ya, dibantu? Tidak ada. Setelah dibombong, dikuatkan, terus Segitiga restitusi. ya. Permasalahan. Terus. Oh iya, diminta untuk menceritakan kembali apakah benar kejadiannya seperti apa. Cari solusi. Kemudian yang terpenting adalah kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kemudian dia tahu dan merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, apa kira-kira solusi yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Itu Bapak Ibu. Lanjut kasus ketiga. Ya ini gambar aja ya kalau terlambat.
Oh ini ada detailnya. Penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan tahapan segitiga institusi diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang disarankan dalam menjalankan segitiga institusi adalah menggunakan posisi manajer. Lanjut. Iya. Sebelum kepada kesimpulan ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan masalah yang sudah terjadi. Ini ada beberapa kasus masalah, misalkan contoh ada anak terlambat, kemudian kita melakukan penanganan sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan dengan cara restitusi, itu dengan mengatasi masalah itu yaitu dengan cara misalkan terlambat berarti dia mengganti sesuai dengan waktu tempo dia terlambat. Tetapi ini ada muncul masalah ya, kita sudah menangani masalah itu tetapi anak masih saja mengulang kesalahan yang sama. Itu kira-kira bagaimana untuk cara mengatasi masalah itu? Terima kasih. Iya, Pak Ihsan jadi bertanya Bapak, ada anak sering terlambat, sudah diberi penanganan, tapi masih tetap terlambat. Gitu ya Pak Ihsan ya. Gitu. Monggo, siapa yang mau menjawab? Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan itu, nanti kemudian Pak Kim juga bisa menambahi atau menyempurnakan. Menurut saya teratur yang juga saya dalami dari tiga restitusi. Yang pertama, ketika anak sudah kita berikan satu tindakan atau pendekatan atau segitiga restitusi yang satu kali ya, tapi masih mengulangi lagi. Namun yang saya Pak Ihsan, tadi saya kalau nggak salah dengar Pak Ihsan menyampaikan bahwa sudah mengganti gitu ya. Misalkan dia terlambat 10 menit masuk ke sekolah, kemudian dia pulangnya 10 menit lebih akhir dari teman-temannya. Yang ingin saya tanyakan sebelum saya menjawab adalah apakah solusi itu atas inisiatif dia sendiri atau tidak? Itu yang pertama. Kalau memang itu dulu solusi yang dia sampaikan sendiri, maka itu masuk ke dalam segitiga restitusi sesuai dengan segitiga restitusi. Akan tetapi kalau masih menggunakan Nyun Sewu, cara-cara lama kita dulu yang langsung kita mencarikan solusi dalam arti kita yang memberikan seolah-olah semacam konsekuensi gitu ya, maka itu Nyun Sewu tidak bisa kita masukkan ke dalam segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah sesuai dengan penerapan segitiga restitusi, tapi kok si anak ternyata mengulanginya kembali, maka bisa dilakukan restitusi yang kedua. Bisa dilakukan segitiga restitusi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya sebagaimana kita juga lah, kita ketika melakukan kesalahan juga tidak selalu langsung bisa memperbaiki ya. Mungkin kita bisa tawarkan kepada anak kembali solusi lain mungkin. Kalau tadi kan dengan dia siap memberikan satu solusi dari dirinya bahwa nanti saya akan pulang 10 menit lebih lambat ya teman-teman Pak, saya akan belajar dan sebagainya, atau saya siap mendapatkan tugas atau apa gitu misalkan. Nah, pada saat restitusi yang kedua kita tawarkan solusi yang lain biar dia memberikan ide
dari dirinya sendiri solusi yang lain. Kalau terulang kembali, ya kita bisa lakukan solusi yang ketiga dan seterusnya. Namun Bapak Ibu, ada di luar tadi dua hal yang saya utarakan tadi juga, restitusi ini juga bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah anak. Ada kalanya terjadi, namun kasus lain ya, yang bersinggungan dengan pidana. Misalkan ada kasus yang beberapa waktu ini kita lihat, kita dengar, kita saksikan di YouTube misalnya ada seorang ketua OSIS ya, ini semua tahu nih, ketua OSIS dia sedang ulang tahun, kemudian teman-temannya merayakan dengan cara melemparkan badan ketua OSIS ini ke kolam sekolah. Ternyata malah nasibnya setrum ya, mungkin ada kabel yang dilalahnya teralihkan arus kemudian meninggal. Untuk kasus seperti ini maka kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Kita tentu saja di luar wewenang kita, itu sudah masuk ke pidana, maka kita serahkan kepada kepolisian begitu. Dari saya itu mungkin Pak ada tambahan. Tadi yang disampaikan Bapak Makrum sudah benar dan saya sependapat. Saya hanya akan menambahkan sedikit tentang restitusi sebelumnya, yaitu tentang pembahasan hukuman. Jadi dibedakan bahwa hukuman itu adalah sifatnya aturan dari luar tubuh atau eksternal atau dorongan ekstrisik dari luar. Kemudian restitusi itu tujuannya adalah membangkitkan kesadaran diri sehingga si siswa dari dalam dirinya muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tujuannya restitusi adalah membangkitkan dorongan intrinsik di dalam diri siswa untuk dengan sendirinya melakukan hal-hal yang baik, bersifat disiplin, positif, yang berkebajikan. Artinya sebelum dilakukan restitusi bisa dilakukan hukuman untuk jangka pendek. Setelah itu dilakukan restitusi dengan tujuan membangkitkan internal intrinsiknya supaya menyadari dan melakukan hal baik supaya lebih tertib melakukan disiplin positif berkebajikan. Jika masih belum sembuh atau diulang lagi, artinya restitusinya dari si anak tadi belum mengenai atau menjiwai apa yang telah dilakukan kesalahannya, atau sifatnya belum terbangkitkan secara belum membangkitkan individu dari si anak ini tadi, dari perasaannya belum menyadari, maka perlu diulang dengan restitusi yang lain atau yang berbeda. Kalau misalnya awalnya dia coret-coret kertas temannya, restitusinya dia harus mengganti, maka pada restitusi yang kedua tidak harus mengganti, tapi dengan restitusi yang sedikit berbeda, diinovasi. Misalnya dia nyoret-nyoret kertas temannya yang dicoret-coret 2 lembar, maka restitusinya bisa tidak hanya 2 lembar, bisa ditambahkan 3 lembar, atau dengan tambahan yang lain yang dapat menyebabkan restitusi ini lebih dapat dipahami si anak, sehingga anak ini menyadari, muncul kesadaran. Setelah muncul kesadaran, menimbulkan motivasi intrinsik siswa itu untuk tidak melakukan kembali. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mewakili Hati dan Pak Marun. Ini sudah di akhir acara. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dari Pak Dwi maupun Pak Marun. Baik, kita sampai di penghujung ya acara kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya.
kita sampai di kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, ya, sekolah adalah tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Robertin. Intinya budaya positif di pembelajaran dapat terciptanya profil pelajar Pancasila. Di ujung acara ini saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semua, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan atau fasilitasi acara dan tempat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam